Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Okay, I'm good too, thank you. Apa kabar kalian semuanya pagi ini? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Oke, ketemu lagi dengan Mr. Arif dan Bu Julia di samping saya yang akan mencoba untuk memanage chatting kalian. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita memulai dengan membaca doa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, kita mulai berdoa. Silakan. Selesai. Oke, students, setelah 2 minggu kita off live, pembelajaran live, kita lanjut lagi hari ini. Insya Allah hari ini kalau tidak salah adalah pertemuan yang ke-7, ya. Nah, sebelumnya di sini ada tampilannya. Kita harus selalu mengingat, we are the best, prestasi yes, juara pasti. Itu adalah waktu SMP 1 atau Spansa. Oke, kita langsung saja, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan quote hari ini. Jadi ini ada kata-kata bijak yang saya coba petik dari internet. Di sini ada tulisannya, a person who never made a mistake, never tried anything new. Artinya seseorang yang tidak pernah berbuat salah, itu mungkin bisa dikatakan dia tidak pernah berusaha untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu yang baru, mencoba sesuatu yang baru, dan jangan takut berbuat salah. Dengan kesalahan itu kita biasanya akan berusaha untuk mencari perbaikan, untuk memperbaiki diri. Oke. Berikutnya, hari ini adalah meeting ke-7 seperti yang saya bilang tadi. Dan pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas tentang report text. Ya, report text. Dan berikutnya yaitu saya akan sampaikan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada hari ini. Yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat memahami pengertian tentang report text. Apa sih report text itu? Dan segala macam yang berhubungan tentang report text. Yang kedua yaitu mengetahui perbedaan report dan descriptive text. Sebenarnya ini adalah tambahan informasi karena report text dan descriptive text itu hampir sama tapi berbeda tentunya. Oleh karena itu di sini disampaikan salah satu tujuannya adalah kalian diharapkan tahu atau mengetahui perbedaan tentang report dan descriptive text. Yang ketiga, mengetahui tujuan komunikatif report text. Tujuannya apa sih report text itu dibuat untuk apa? Ya. Kemudian yang keempat, memahami struktur report text. Jadi pembentukan teks report itu apa-apa saja. Nanti kita akan coba bahas dan diskusikan di dalam pembelajaran kali ini. Yang kelima yaitu memahami contoh report. Nanti saya akan coba untuk memberikan satu contoh. Contohnya banyak sebenarnya kalau kita bisa ambil, tapi kita coba untuk mengambil satu contoh dan coba kita telaah sama-sama. Dan nanti ada beberapa pertanyaan sederhana berhubungan tentang teks tersebut yang harus kalian coba jawab. Oke? Sudah bisa dipahami tentang tujuan pembelajaran kita hari ini? Ya, ini tadi di layar kalian ada 5 tujuan kita hari ini. Mungkin sederhana saja yang misalnya bisa buat. Kita langsung lagi kembali ke awal. Sekarang kita langsung ke definition, ya, definition of report text. Pengertian dari report text.
Apa sih report text itu? Report text itu adalah report is a text which presents information about something as it is. It is as a result of systematic observation and analysis. Jadi text report itu adalah sebuah teks yang menyampaikan, menunjukkan tentang informasi tentang sesuatu yang apa adanya. Jadi benar-benar tidak ditambah-tambahi, tidak dibuat-buat, benar-benar hasil dari sebuah penelitian atau pengamatan yang sistematis. Jadi tidak boleh di dalam report text itu ada opini-opini seseorang, opini penulis. Nah, itu report text. Nah, di dalam bahasa Indonesia seperti ini, report adalah sebuah teks yang menghadirkan informasi tentang suatu hal secara apa adanya. Teks ini adalah sebagai hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Nah, untuk report text ini, kalau kalian mengambil contoh itu banyak seperti di ini ya, Wikipedia biasanya. Di Wikipedia itu membahas banyak tentang orang maupun tentang benda, tentang hewan, tentang tumbuhan. Di situ banyak sekali contoh tentang report text. Jadi di dalam report text itu benar-benar disampaikan apa adanya, fakta-fakta yang ada tentang benda, seseorang atau apapun itu secara utuh. Tidak ada yang ditambah-tambahin dan tidak ada yang disampaikan berdasarkan opini seseorang atau opini dari penulis ya. Kemudian, nah di sini the difference between report and descriptive. Jadi banyak orang yang ini memahami bahwa kok mirip ya report text dengan descriptive text itu hampir sama. Ternyata dia memang hampir sama, tetapi ada perbedaan yang mendasar antara report text dengan descriptive ya, descriptive text itu. Nah, apa saja perbedaannya? Nah, sekarang kita coba satu-satu ya. Nah, report text. Untuk report text sendiri, di sini report text itu mendescribe something in general, secara umum. Ya. Dia secara umum, tidak secara detail. Kemudian dia objektif. Objektif ini maksudnya artinya apa? Ya, berdasarkan fakta, sesuai apa adanya, tidak ditambah-tambah, sesuai dengan keberadaan benda atau seseorang atau binatang atau apapun itu yang dicoba untuk di-report. Oke, itu report text. Nah, perbedaannya dengan descriptive, dia sama-sama mendescribe. Tetapi untuk descriptive itu mendescribe sesuatu itu spesifik, detail. Misalnya gini, kita membahas tentang misalnya ikan. Nah, ikan itu secara umum namanya ikan, fish. Nah, fish itu punya insang. Dia artinya secara umum tentang fish secara umum, tidak detail. Nah, kalau descriptive itu dia lebih spesifik. Misalnya ikannya atau fishnya itu secara spesifik. Misalnya ikan paus, whales. Nah, dia membahas tentang whales. Whales itu dibahas ciri-cirinya segala macam secara detail. Dan dia subjektif. Apa subjektif itu? Nah, misalnya ada seorang peneliti, dia meneliti tentang blue whale. Nah, dia di situ akan menggambarkan tentang hasil penelitiannya. Dan setiap peneliti pasti peneliti kan banyak yang meneliti tentang blue whale itu. Dan tentunya mereka punya hasil pemahaman tentang blue whale itu masing-masing. Nah, itu deskriptif. Jadi subjektif, tergantung orangnya. Beda dengan report. Kalau report objektif, dia hanya menggambarkan secara umum blue whale, ukurannya seperti ini, tinggalnya di sini, umum. Walaupun informasi yang di report text itu juga kemungkinan ada di deskriptif. Tetapi seperti saya bilang tadi, in report text, the report text describing something in general, secara umum saja, tidak boleh detail. Oke. Bisa dipahami anak-anak? Mudah-mudahan penjelasan Mr. Arif bisa dipahami. Kalau memang belum, nanti mungkin di akhir dari pembelajaran kita hari ini, materi ini kan saya dan Bu Julia akan share di GCR, Google Classroom. Di situ kalian bisa coba
mengulas lagi, mereview ulang lagi sampai kalian akhirnya paham. Dan mungkin kalian boleh juga memberikan atau bertanya kepada kami langsung ya, via WA atau apapun lah itu nanti. Oke. Sekarang kita langsung ke purpose. Jadi purpose of report text. Jadi tujuan dibuatnya report text itu untuk apa sih sebenarnya? Nah, di sini ada dua yang saya coba sampaikan, yang saya dapatkan. Yang pertama tentang social purpose-nya, ini adalah presenting information about something. They generally describe an entire class of things, whether natural or made, mammals, the planets, rocks, plants, countries of region, culture, transportation, and so on. Jadi tujuan pertamanya itu adalah secara sosialnya itu adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu, dan mereka itu dijelaskan, digambarkan secara umum. Dan yang dijelaskan tuh banyak seperti saya bilang tadi ya, ada yang tentang alam seperti binatang, planet, kemudian tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, negara-negara di suatu bagian, terus kebudayaan, transportasi, dan yang lain-lainnya lagi. Oke. Dan yang kedua, jadi to present information about something as it is. Jadi tujuannya adalah menyampaikan informasi tentang sesuatu itu apa adanya. Tidak ada tambahan-tambahan, tidak ada rekayasa, tidak ada diberi apapun agar mungkin supaya lebih menarik, tidak ada. Dia menyampaikan apa adanya tentang benda atau seseorang atau binatang tersebut yang mereka coba reportkan itu apa adanya. Tidak ada tambahan apapun. Sesuai dengan yang umum atau orang umum ketahui. Nah, itu adalah tujuan dari report text. Oke, yang berikutnya adalah tentang generic structure. Ya, jadi struktur pembentukan report text ini apa sih? Sebenarnya sama dengan yang lain ya, pasti mereka punya yang namanya generic structure. Dan yang paling pertama itu sebenarnya adalah title, tapi itu saya dapatkan dari berbagai sumber. Title itu optional ya, tidak wajib ada, tapi harusnya itu tetap ada karena itu menggambarkan ya, namanya title itu menggambarkan isi dari sebuah teks. Nah, seperti yang pelajaran sebelumnya yang kita pelajari adalah procedure text. Nah, di situ kan how to make cake misalnya. Nah, dari situ kita udah dapat gambaran. How to make cake artinya apa? Oh, berarti kita di sini akan mempelajari tentang bagaimana membuat kue. Nah, sama dengan report text, title meskipun itu tidak optional yang saya dapatkan, tetap semestinya itu adalah suatu yang harus ada, ya. Kemudian yang kedua, yang pastinya adalah general classification. Ini biasanya ada di paragraf pertama, ya. Nah, di sini apa sih maksudnya general classification? Di sini di paragraf pertama itu pasti mereka menjelaskan tentang informasi-informasi secara umum tentang apa yang akan kita bahas di teks tersebut. Nah, jadi di sini bisa membahas seperti animal, public place, plant, etc. which will be discussed in general. Hanya dibahas secara umum. Jadi dia membahas umum dulu di general classification ini. Nah, itu yang kedua ya. Yang ketiga itu adalah description. Nah, description ini dia kalau kita coba pahami dia hampir sama dengan yang descriptive text ya. Jadi di sini description ini tells what the phenomenon under discussion in terms of part, qualities, habits or behaviors. Dia hampir sama. Makanya seperti tadi saya mencoba untuk menggambarkan atau menunjukkan kepada kalian what is the difference between report text and descriptive text. Nah, ini adalah generic structure of report text. Jadi paling utama itu harus ada dua, yaitu general classification dan description. Itu generic structure wajib pada text report. Oke. Kita lanjut lagi ke language feature. Jadi tata kebahasaan yang digunakan di dalam report text itu apa? Ya. Yang pertama, biasanya mereka menggunakan atau using of general nouns.
Jadi menggunakan kata benda yang umum. Seperti saya bilang tadi kan ada contohnya tuh ikan ya, fish. Itu general. Jadi bicycle rather than particular nouns. Contohnya mountain bicycle. Bicycle itu umum. Mountain bicycle itu lebih spesifik lagi. Karena bicycle itu kan banyak tuh contoh-contohnya. Ini contoh ya. Bicycle itu secara umum. Dan kalau bicycle itu sendiri, kalau kita coba cari informasi tentang bicycle itu banyak jenisnya. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, using of relating verbs to describe features. Ini nanti berhubungan sama yang ketiga kalau nggak salah. Keempat, sorry. Ya, nanti kita bahas ini. Nah, terus yang ketiga, some using of action verbs when describing behavior. Nah, ini contoh, they also provide a popular form of recreation. Ini sebenarnya hubungannya sama dengan bicycle. Nanti kalian akan mendapatkan atau menemui contoh ini ada di dalam teks, contoh teks, report teks yang akan saya berikan ke kalian. Nah, yang keempat, itu adalah using of timeless present. Dia pasti menggunakan simple present atau present dah, ya. Jadi dia harus pakai itu, simple present, biasanya pakai to be, am, is, are, kemudian pakai kata kerja bentuk pertama. Nah, kenapa? Karena kita tahu ya bahwa simple present itu adalah kalimat yang kita gunakan untuk menggambarkan, untuk menginformasikan tentang fakta. Nah, report text adalah fakta. Teks yang digunakan untuk menggambarkan tentang fakta secara umum. Tentang apa? Tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang seekor binatang misalnya, atau tentang suatu kejadian misalnya. Nah, jadi dia menggunakan simple present itu karena itu. Karena simple present itu digunakan untuk sesuatu yang fakta. Kemudian language feature yang kelima itu adalah using technical terms. Jadi di sini maksudnya using of technical term tuh di dalam teks itu pasti biasanya kita menggunakan istilah-istilah khusus yang berhubungan dengan teks yang akan kita bahas, atau seseorang, benda, atau binatang, atau apapun itu secara khusus. Jadi dia punya term, ada bentuk-bentuk khusus, kata-kata khusus, ya. Biasanya sih bahasa-bahasa ilmiah, kata-kata ilmiah yang digunakan di dalam teks ini. Oke. Jadi tadi ya saya ulang lagi ada 5, using general nouns, using of relating verbs to describe features, some using of action verbs when describing behavior, kemudian using of timeless present, dan yang terakhir yaitu using of technical terms. Oke. Bisa dipahami dan saya harapkan kalian bisa memperhatikan dengan baik karena nanti ada beberapa pertanyaan yang saya berikan itu nanti terutama nanti pada saat teks ya. Ada teks contoh teks yang akan saya berikan tentang report teks tuh perhatikan baik-baik, nanti pertanyaannya ada berdasarkan teks tersebut. Pertanyaannya simpel-simpel saja, kalau kalian memperhatikan insya Allah kalian bisa menjawab dan kalian bisa menjawabnya mungkin langsung di chat ya, di kolom chat. Nanti kita, walaupun kita tidak mungkin Bu Julia kalau harus membalas semua langsung akan kerepotan, mungkin dari recording atau rekaman chat kalian itulah nanti bisa kita lihat siapa sih yang aktif, siapa yang tidak. Oke, kita kembali lagi setelah language ini baru kita masuk ke example, contoh. Nah, di sini saya kebetulan mencarinya di Wikipedia. Jadi bicycle ya. Saya mengangkat sebuah topik untuk sebagai contoh report text itu adalah bicycle. Nah, ini adalah paragraf pertama. Nah, dari gambar kalian bisa melihat di situ ada sepeda meskipun jenisnya sama, tetapi dia bukan hanya satu. Itu sebenarnya menggambarkan bahwa report text itu adalah sebuah teks yang menggambarkan sesuatu, seseorang atau binatang yang secara umum. Jadi sepeda. Nah, sepeda secara umum, bukan sepeda secara khusus. Itu kan ada warna merah, kuning, hitam, biru. Dia tidak membahas satu-satu atau detail satu-satu dari contoh tersebut. Nah, di sini kalau saya bacakan ya, a bicycle also called a bike or cycle is a human powered or motor powered, pedal driven, single track vehicle having two wheels attached to a frame one behind the other.
A bicycle rider is called a cyclist or bicyclist. Nah, di sini kan bisa dipahami ya bahwa dari contoh paragraf pertama ini adalah general classification-nya. Bahwa di sini benar-benar umum tentang sepeda. Sepeda itu ada pedalnya, kemudian dia mempunyai 2 roda. Apakah yang 3 roda juga bukan sepeda? Termasuk sepeda, itu ada modifikasi dan itu udah mulai spesifik, bukan report text ya. Nah, cuman pada dasarnya umumnya since the first time of created by human being, bicycle itu punyanya 2 roda. Mungkin kalau kalian masih ingat waktu pernah lihat contohnya sepeda tuh ada yang bannya satunya besar yang di depan, belakangnya kecil, ada juga seperti itu. Intinya 2. Nah, ini kan umum kan? Dia tidak membahas yang 3 roda untuk yang anak-anak kecil itu biasanya. Nah, jadi dia seperti itu. Terus dia juga mempunyai frame, terus ada one behind the other seperti itu ya. Kemudian di bicycle itu juga disebut a bike or cycle di dalam tata kebahasaan. Kemudian bicycle rider, seseorang yang mengendarainya, itu disebut apa? Ada 2 kemungkinan, a cyclist, bicyclist, itu umum. Ya, dia tidak membahas tentang siapa-siapa lebih spesifik lagi. Inilah gambaran atau contoh dari report text di paragraf pertama ya, general classification. Jadi umum, dia secara umum di situ. Oke, kita masuk ke paragraf kedua. Nah, jadi di sini kita udah mulai umum juga, tetapi dia membahas tentang description-nya. Bicycle itu pertama kali were introduced in the 19th century in Europe, and as of 2003 more than 1 billion have been produced worldwide, bla bla bla. Itu membahas secara umum. Dia tidak membahas misalnya kerangka sepeda itu dibuat dari ini, bahannya dari, tidak. Kalau kalian sudah membahas seperti itu, maka kalian tidak membuat sebuah report text, tetapi membuat sebuah descriptive text. Nah, ini kan dia juga sudah mulai melebar secara umum. Di bawah lagi, they also provide a popular form of recreation and have been adapted for use as children's toys, general fitness, military and police applications, courier services and bicycle racing. Nah, di dalam perkembangannya itu secara umum. Jadi sepeda itu dulu mungkin digunakan hanya untuk transportasi biasa oleh orang-orang dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, dalam perkembangannya berubah. Secara umum dia berubah untuk rekreasi, terus untuk mainan anak-anak, sepeda-sepeda anak-anak yang kecil tadi seperti roda 3 tadi. Kemudian untuk general fitness, kalian kan lihat tuh ada tuh untuk fitness, misalnya mungkin untuk latihan dia bersepeda itu kan termasuk. Apalagi sekarang ya kita tahu banyak masyarakat di dalam masa pandemi melakukan kegiatan cycling, ya, keliling kota. Mungkin ada di antara kalian yang juga melakukan yang sama bapak, ibu, adik, atau sama kakak atau saudara, kalian bersepeda berkeliling kota. Nah, itu kebetulan topiknya adalah sama dengan kita bahas hari ini. Oke, ada juga yang digunakan untuk military, untuk militer, untuk polisi. Polisi biasanya kalau untuk mungkin di Indonesia tidak ada ya polisi naik sepeda ya. Kalau di luar banyak. Dia keliling di daerah-daerah di mana memang membutuhkan sebuah alat transportasi yang sederhana yang bisa masuk kemana saja. Dan sepeda adalah salah satu pilihan mereka. Kemudian untuk courier service, biasanya kalau untuk courier service biasanya digunakan untuk ini, Pak Pos. Zaman dulu ya, Pak Pos itu biasanya pakai sepeda. Sekarang sudah berubah, kendaraan roda 2 motor dan juga menggunakan mobil. Kemudian ada yang terakhir yaitu bicycle racing. Banyak sekarang digunakan untuk balapan. Nah, ini paragraf kedua dan seterusnya ini kita membahasnya ke secara umum yaitu description-nya. Nah, ini. Nah, dia membahas tentang shape, tapi shape-nya bukan shape yang secara spesifik ya. Tapi shape secara umum. Nah, ini kalau kalian coba lihatnya baik-baik, kalian pasti akan memahami. Oh, ini toh perbedaan antara report text dengan descriptive. Kan selama ini misalnya sering dapat pertanyaan dari murid, Rarip kok
report text sama deskriptif kok mirip ya? Ya, memang sama. Dalam tanda kutip mirip, hampir sama, tapi dia punya perbedaan yang mendasar. Apa tadi? Nah, coba kalian ingat tadi ya. Nah, ini yang paragraf ketiga dan ini keempat. Nah, ini sudah untuk sosialnya. The bicycle's invention has had an enormous effect on society, both in terms of culture and of advancing modern industrial methods, bla 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 bla. Jadi membahasnya tentang sepeda itu secara umum. Oke. Bisa dipahami anak-anak dari contoh ini tentang report text dan perbedaannya dengan deskriptif ya. Kenapa saya angkat deskriptif? Karena memang sering kita kebingungan membedakan ini sebenarnya deskriptif atau report. Nah, itu ya. Tapi nggak masalah lah. Yang penting kalian memahami secara sederhana, secara umum dulu. Yang penting kalian tetap mau belajar, itu udah bagus sekali. Nanti suatu saat itu pengetahuan kalian tentang perbedaan antara report text dan deskriptif atau dengan teks-teks yang lain itu nanti akan terbentuk dengan sendirinya. Yang penting kalian sekarang berusaha dulu dan ingat seperti kayak quote yang saya sampaikan tadi. Nah, kita kembali dulu ke quote tadi ya, masih ingat? A person who never made a mistake never tried anything new. Jadi kalian jangan pernah takut. Pokoknya kalian harus berani mencoba sesuatu yang baru dan jangan pernah takut untuk berbuat salah ya. Oke, sorry. Oke, kita langsung sekarang coba kita latihan dulu ya. Saya ingin tahu seberapa kalian mengerti dengan penjelasan Mr. Arif tadi, terutama teks tadi ya. Coba saya buka lagi dulu contoh teksnya tadi dari awal. Nah, ini ingat ya, dari sini nanti akan ada beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan teks ini. Nah, kalian coba saya kasih waktu sekitar 10-15 detik untuk melihat-lihat informasi, mencoba merekam kira-kira ini pasti hubungannya nanti dengan pertanyaan dan jawabannya itu ada di dalam sini ya. Oke. Ini paragraf yang pertama, paragraf kedua. Nah, ini. Nah, kalian harus ini ya, pandai-pandai mencoba untuk menelaah mana nih informasi-informasi penting yang mungkin akan muncul menjadi suatu pertanyaan. Itu semacam prediksi. Syukur alhamdulillah kalau itu keluar. Oke. Ya langsung aja ya. Kita langsung ke exercise. Waktu kita tidak banyak. Saya sudah diingatkan oleh Pak Sam. Exercise-nya ada 5. Ya, langsung saya cepat ya. Saya tidak ini yang memberi waktu lama. Langsung aja nomor 1. Nah, mudah kan? What are some other names? Mungkin pertanyaannya nih tidak hot sih ya. Tapi setidaknya saya pengen tahu kalian paham tidak. Artinya sebenarnya bisa memperhatikan atau tidak. Intinya itu tentang teks yang tadi ya. What are some other names of bicycle that people often call? Itu yang pertama. Kedua, what do you call someone who rides a bicycle? Okay, what do you call someone who rides a bicycle? Yang ketiga, in what century was the bicycle introduced? Nah, ini pertanyaannya memang jauh dari hot ya. Tapi setidaknya sebenarnya kalau saya dengar dari informasi dari Bu Julia tadi tidak ada pertanyaan sebenarnya anak-anak. Tapi ya udahlah kita supaya untuk ngetes informasi kamu dapat atau tidak tadi ya. Kemudian yang keempat, on what continent was the bicycle first introduced? Jadi pertama kali di mana introduce-nya ya. Terus yang terakhir, what power can use to move? Nah, ini use ya. Jadi apa nih? Tenaga apa yang bisa kita gunakan untuk menggerakkan bicycle itu tadi? Oke. Sudah. Saya kasih 5 detik untuk mencoba. Tek. Ya, time is off. Nanti kalian juga bisa melihatnya nanti di GCR ya. Kita akan coba share ini. Mungkin nanti akan ada di edit-edit juga sebelum kalian lihat ya. Oke. Sekarang kita ke conclusion. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama yaitu kalian harusnya tahu report text itu adalah
sebuah teks yang menyampaikan informasi tentang sesuatu secara umum dan apa adanya, dan informasi teks tersebut adalah hasil dari observasi dan analisa secara sistematis. Itu adalah konklusi yang pertama. Kedua, the difference, perbedaan antara report dan descriptive, ya. Mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya. Tadi kalau report describing something in general and objective, sedangkan descriptive text itu is describing something specific and subjective, ya. Ketiga, generic structure of report text itu ada dua, general classification and description. Yang keempat, using general nouns rather than particular nouns. Kelima, using relating verbs. Jadi report text itu menggunakan relating verbs atau linking, ya, hampir sama itu. Kemudian yang keenam, some using of action verb. Oke, karena dia simple present pasti action verbs, jadi langsung. Ketujuh, using of timeless present atau present, ya, simple present, terutama simple present. Yang kedelapan, using of technical terms. Oke. Itu conclusion yang bisa kita buat. Ya, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Oke. Itu tadi pembelajaran atau penjelasan tentang report text yang Mr. Arif bisa sampaikan kali ini, dan insya Allah minggu depan penjelasan tentang report text ini akan lebih dikupas lagi oleh Bu Juliah, karena ini kan hanya pengantar, ya anak-anak, jadi saya hanya menyampaikan secara umum. Nanti penjelasan atau pembahasan yang jauh lebih detail lagi itu adalah dilakukan oleh Bu Juliah. Oke. Saya harap kalian bisa memahaminya, dan jangan lupa kita harus tetap optimis dan jangan lupa menjaga kesehatan. Stay safe, stay healthy, dan stay well. Jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan kalian semua, dan saya doakan kalian semua akan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Yang penting kalian tetap berusaha untuk menjaga kesehatan kalian. Oke, terima kasih atas perhatian kalian, dan Mr. Arif mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.